Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7, materi pembelajaran kita hari ini adalah bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kompetensi inti pembelajaran hari ini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kompetensi dasarnya adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang diamati. Bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda, yaitu ada benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, serta bagaimana cara mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya. Seperti kalian yang lihat pada gambar, pada bab 2 ini ada gambar kambing, ada hewan sapi, dan tumbuhan adalah merupakan contoh dari makhluk hidup. Sedangkan ada gambar ban mobil, bola, dan tas adalah benda mati. Jadi kita kelompokkan hewan dan tumbuhan itu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki benda tersebut. Lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Contohnya seperti mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis merupakan bentuk benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Contohnya seperti sebuah mobil. Tersusun dari apa sajakah sebuah mobil? Ya, mobil tersusun atas beberapa benda lain, seperti ada ban mobil, kaca, besi, baja, dan benda lainnya. B. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, antara lain bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi atau makanan, dan peka terhadap rangsang. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut seperti di atas. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. Bernapas adalah melakukan proses pengambilan oksigen atau udara dari udara bebas serta melepaskan karbon dioksida dan uap air. Bagaimana dengan tumbuhan dan hewan? Apakah mereka juga bernapas? Ya, mereka juga bernapas.
Setiap makhluk hidup pasti bernapas. Tumbuhan melakukan pernapasannya atau pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada bagian mulut daun atau stomatanya yang dijumpai pada permukaan bawah daun. Dan ada juga yang dijumpai pada bagian batang yang disebut lentisel. Sedangkan contoh bernapas pada manusia dan hewan bisa melalui paru-paru atau bisa melalui alat pernapasan pada hewan serangga dengan trakea. Yang kedua adalah ciri yang kedua, bergerak. Bergerak adalah proses perubahan atau berpindahnya tempat, baik seluruh tubuh atau sebagian. Seperti contoh pada gambar, hewan harimau itu bergerak dengan cara melompat. Berarti perpindahan tempatnya dapat dilihat secara jelas, maka disebut dengan gerak aktif. Sedangkan gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif, karena gerakannya tidak menyebabkan perpindahan tempat dan bersifat lambat. Sebagai contoh, gerak yaitu gerak pertumbuhan akar pada tunas pada perkecambahan biji dan gerak mekarnya bunga. Ciri makhluk hidup yang ketiga, memerlukan makan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan yang bertujuan untuk dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan juga bagi pertumbuhan. Sama seperti hewan dan tumbuhan, juga memerlukan makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagaimana tumbuhan memperoleh makannya? Tumbuhan mempunyai klorofil atau zat hijau daun, sehingga dapat membuat makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat yang memerlukan karbon dioksida, uap air atau H2O, dan energi sinar matahari, dan juga dapat melepaskan gas oksigen. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Contoh seperti gambar adalah yaitu hewan unta. Bagaimana cara hewan unta beradaptasi di daerah gurun pasir? Yaitu pada punuk unta ada menyimpan lemak yang dijadikan cadangan makanan saat mereka susah mendapatkan makan. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah ekresi. Ekresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh agar tidak membahayakan dan meracuni tubuh. Pengeluaran zat sisa pada manusia dan hewan, yaitu contohnya pada pengeluaran keringat oleh kulit pada manusia dan hewan. Bisa juga melalui bernapas atau respirasi, menghasilkan uap air atau CO2 atau H2O. Zat sisanya berupa
CO2 yang dikeluarkan oleh paru-paru. Pengeluaran zat sisa pada tumbuhan melalui respirasi atau pada peristiwa pernapasan. Ciri makhluk hidup nomor 6, berkembang biak. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Seperti pada contoh gambar adalah hewan kucing. Hewan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan keturunannya. Manusia juga dengan cara melahirkan keturunannya. Sedangkan tumbuhan berkembang biak bisa dengan bijinya atau pada lumut dengan kotak spora, pada tanaman lainnya dengan tunas dan batang. Ciri yang nomor 7 adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh adanya hormon di dalam tubuhnya, bisa juga oleh nutrisi atau makanan, dan juga lingkungan. Bisa kita ambil contoh seperti di gambar adalah contohnya pada biji tumbuhan yang ditanam akan timbul akarnya, setelah itu tunas, lalu daun, kemudian berubah menjadi tanaman dewasa dan tidak akan kembali menjadi biji lagi. Ciri makhluk hidup yang nomor 8 adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Agar dapat bertahan hidup, kita harus dapat menanggapi perubahan lingkungan atau keadaan sekitar. Contoh pada gambar itu adalah pada tanaman putri malu. Jika kita sentuh, maka daunnya akan menutup. Itu adalah contoh iritabilitas pada alat khusus untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang pada manusia dan hewan disebut juga sebagai alat indera atau panca indera. Misalnya telinga dapat mendengar karena peka terhadap rangsang berupa suara, dan lidah dapat mengecap karena peka terhadap rasa asin, asam, pahit, dan manis. Bagian C, pengklasifikasian makhluk hidup. Pernahkah kalian pergi ke pasar tradisional? Tentu semuanya pernah ya. Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok sayuran, ada kelompok buah-buahan, kelompok ikan, dan sebagainya. Ada pula kelompok barang kebutuhan pokok dan lainnya. Pernahkah kamu memperhatikan macam-macam hewan di sekitar kamu? Di sana ada hewan peliharaan, seperti ada hewan ternak, ada juga hewan liar, dan yang lainnya. Masih banyak lagi aneka macam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis, sifat, serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, maka manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup yang disebut dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah bagaimana
manusia melakukan pengelompokan terhadap berbagai macam makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki, yang mana tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenalinya, membandingkannya, dan mempelajari makhluk hidup. Berikut ada tujuan khusus dan tujuan dasar dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berikut adalah dasar-dasar dalam pengklasifikasi makhluk hidup, ada 3, yaitu 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuhnya atau morfologinya. Ada klasifikasi berdasarkan morfologi pada bagian bentuk tubuh, bentuk paruhnya, permukaan tubuhnya, dan sebagainya. Dan juga ada alat dalam tubuh atau anatominya. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup bisa juga berdasarkan manfaatnya, ukuran tubuhnya, tempat hidup, dan cara hidupnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.